Tuhan Yesus berkati. Aduh, saya gak mau melihat saudara mau nangis. Tapi saya bersuka cita Anda semua setia kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih malam hari ini kami berkumpul bersama. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih tadi Pak Brigjen Paul Anggoro Soekartono sudah bersaksi Tuhan Yesus, yang mana itulah saksi atau martir bagi Tuhan Yesus, yang mana mau bersaksi bagaimana pertobatan akan membawa mujizat dan kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu kepada kami semua, dan kami minta Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, penuhi roh jiwa dan tubuh kami semua, juga penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Urapi mereka dengan roh kudus-Mu, dan kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini sebagian ya Tuhan Yesus, untuk menguatkan kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa juga untuk jemaat Tiberias. Sayangi seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat Tiberias wibawa ilahi. Berikan Tuhan Yesus kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Silahkan duduk saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk saudara sekalian yang ke-36 tahun. Ya, 36 tahun ibadah minggu Tiberias Ministry saudara sekalian ya. Memang jadi gereja 2 tahun kemudian, tahun 17 Agustus 90. Tiberias Ministry didirikan 22 Mei 88. Dan yang menentukan tanggal 22 Mei itu bukan saya, saudara sekalian, tapi almarhum Pendeta Octavianus, saudara sekalian, pendiri daripada YPPII yang dari Batu Malang. Saudara mungkin tahu ya, itu penginjilan yang terbesar di Indonesia, saudara sekalian ya. Itu ada sekolah I3, dan itu awalnya ya karena saya bertobat, saya bukan percaya Tuhan Yesus. Tadinya saya melahirkan anak yang keempat dalam usia 27 tahun saya sakit. Dan kemudian saya 3,5 tahun, saya lumpuh ya saudara sekalian. Kemudian saya 3,5 tahun itu, akhirnya saya mengantarkan anak saya yang pertama ke sekolah TK dan melewati sebuah gereja dengan saya memakai oksigen. Dan berdua supir, tiba-tiba saya bilang kepada supir saya, Udin masuk ke situ, itu gereja saudara sekalian. Dan saya takut saudara sekalian. Terus karena sudah kelewatan jadi muter, dan saya mau bilang nggak jadi deh gitu, nggak bisa saudara. Nah akhirnya masuk ke gereja yang kosong itu, dan saya didampingi supir saya dengan tertatih-tatih ya saudara sekalian. Saya sudah bisa jalan karena masih muda dengan fisioterapi, tapi 3,5 tahun saya sakit. Itu kalau nggak salah Desember 84 saudara sekalian. Dan waktu saya duduk di dalam gereja yang kosong itu, saya lihat oh ini gedung gereja, saya lihat. Tanpa saya sadari, sakit yang ada di tubuh saya hilang saudara sekalian. Kepala yang cekot-cekot hilang. Dada yang sakit karena jantung saya sakit, ginjal saya sakit, usus saya sakit. Bayangkan, habis melahirkan tiba-tiba saya terjatuh saudara sekalian. Saya tahu-tahu udah di bawah. Jadi penyakit saya campur aduk saudara sekalian. Kuman usus Escherichia coli itu masuk ke dalam ginjal. Jantung saya juga sakit saudara sekalian. Jadi saya dihandle oleh tim ahli presiden karena Bapak masih di istana ya saudara sekalian. Dokter sudah yang terbaik, obat sudah yang terbaik. Saya ngerti obat karena saya sekolah farmasi dan kita punya apotek. Saya punya apotek bersama Bapak 7 saudara sekalian. Dan saya mengerti obat yang diberikan sudah yang terbaik. Tapi saya tidak sembuh saudara sekalian. Dan dengan ke gereja
yang cekot-cekot kepala, sakit di perut, sakit di dada, sakit di telinga, dan kaki sebelah kiri bengkak, nggak kempes-kempes, saudara sekalian. Nah, 3 hari ke gereja itu, saudara sekalian, kaki saya yang bengkak 3,5 tahun kempes, saudara sekalian. Saya yang gebu-gebu, saudara sekalian. Saya coba pakai sepatu bisa, saya coba setir mobil bisa, sehingga saya ke apotek saya setir sendiri bersama supir. Semua karyawan saya teriak-teriak, ibu sembuh, katanya gitu ya. Nah, itu yang membuat saya mau ke gereja kembali, bukan kesembuhannya, tetapi saya mau cari kebenarannya, saudara sekalian. Dan kasih Tuhan menyertai saya. Ya, saya percaya itu Roh Kudus ya, yang menentukan saya untuk jadi anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, pagi itu pastornya bilang, mari kita bangkit berdiri. Itu saya disuruh datang jam 5.55. Nah, itu saya ke gereja dengan perjuangan, saudara saya. Karena saya datang kan jam 9 pagi tadinya ya, ke gereja yang kosong. Nah, lama-lama saya duduknya kelamaan. Pastornya datang bersama kosternya. Terus tanya, ibu siapa sih? Saya bilang, saya bukan orang Kristen, saya bilang gitu. Oh, ibu pikir dulu ya. Ibu dari golongan mayoritas, kalau menjadi golongan minoritas, ibu pikir dulu ya. Tapi puji Tuhan saya nggak mundur, saudara sekalian. Harusnya nggak boleh bilang gitu ya. Justru itu pelajaran buat saya. Kalau ada orang mau bertobat, saya katakan, yes, Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang harus disembah, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan kita, yang harus kita sembah. Itu pelajaran buat saya, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian. Akhirnya saya ikut katekisasi 1 tahun, saudara sekalian. Katekisasi 1 tahun, gereja lama begitu ya, saudara sekalian. Nggak kayak kita ya, saudara, itu cepet gitu ya. Nah, kemudian saya dibaptis bersama Bapak dengan perjuangan pula. Saya dilarang-larang, nanti ceritanya itu panjang, saudara sekalian. Ya, itu saya rasa di YouTube juga bisa saudara lihat bagaimana perjuangan saya. Karena ayah saya minta untuk Pak Pareji mengembalikan saya kembali, ya. Oke, dia sembuh, tapi kembalikan lagi, kata papa saya ke Pak Pareji. Jadi saya dengan Pak Pareji jadi bentrok, tetapi dengan doa bertalu-talu kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus datangi Pak Pareji, saudara sekalian. Saya pernah saksikan itu di GBK ya, kemarin tahun 23, Natal 23 ya, saudara sekalian. Saya saksikan bagaimana saya menangis, dan saya tiba-tiba saya merasakan Tuhan datang kayak cep, saya lagi nangis tuh saya diam dan saya katakan, ih Tuhan datang, saya bilang gitu. Terus saya ketiduran di sofa. Nah, akhirnya pagi-pagi jam 4 pagi Pak Pareji bangunkan saya nggak mau tidur sekamar sama Pak Pareji karena saya ya kesel ya, mobil 3 2 dijual, saya mesti pakai sama anak-anak mesti pakai mobil Pak Pareji supaya saya nggak usah kemana-mana, saudara sekalian. Kemana-mana harus diantar dengan Pak Pareji supaya saya tidak ke gereja dan tidak main organ di gereja karena saya diminta main organ di gereja. Nah, akhirnya saya nangis, saya sedih ya. Nah, akhirnya Tuhan menjawab. Waktu Pak Pareji bangunkan saya, Pak Pareji katakan, Mama, tadi malam itu pertengkaran yang terakhir. Habis ini Papa ikut Mama ke gereja, saudara sekalian. Aduh, saya girang, saudara sekalian. Nah, habis itu kita selalu bersama-sama. Hanya kita katekisasi dan dibaptis dan peneguhan perkawinan secara Kristen ya, agak gereja lama, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga secara Kristen, saudara sekalian. Dan kemudian kami ya mau menginjil, artinya kami itu ingin supaya orang tahu bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Itu saja sebenarnya cita-citanya, saudara sekalian. Tidak ada yang lain, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus menuntun kami untuk ya akhirnya ada gereja, saudara sekalian. Dari PA sebetulnya, saudara, dari PA, dan saya akan belajar Alkitab. Nah, ibu-ibu yang hari Senin, PA hari Senin menginginkan ibadah hari Minggu supaya suaminya dan anak-anaknya juga bisa ikut PA. Dan pendeta-pendeta banyak yang menawarkan saya untuk menaungi. Akhirnya saya terdesak. Akhirnya dari Pak Octavianus, pendeta Octavianus, katakan, ayo kita bikin nanti pas hari pencurahan Roh Kudus 22 Mei 88, saudara sekalian. Dan terjadilah ibadah Minggu sampai hari ini, saudara sekalian, sudah 36 tahun, saudara sekalian ya. Dan kita juga udah di tempat banyak, beberapa tempat Pak Pareji main buka tanpa memikirkan siapa yang main musik,
Saya nggak mikirin siapa yang singer, saudara sekalian. Jadi saya kayak, waduh, saya gada guduk ya saudara, kayak kuda. Saya cari orang, saya sendiri bisa main organ, tapi Tuhan Yesus baik. Karena ini pelayanan pekerjaan Tuhan adalah milik Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan orangnya. Amin saudara sekalian. Ya, marilah saudara sekalian, saya akan membawakan firman saudara sekalian. Ya, malam hari ini mengenai mengapa Roh Kudus dicurahkan, ya saudara sekalian. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan adalah sebagai anugerah saudara sekalian bagi kita. Itu adalah kasih karunia. Tuhan Yesus menyelamatkan, itu adalah kasih karunia bagi kita. Juga Roh Kudus. Roh Kudus adalah pengganti daripada Tuhan Yesus. Dulu Allah turun ke dunia sebagai Yesus. Nah, ini kemudian digantikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa, berdoa saja. Roh Kudus ada di mana-mana. Ada di dalam kita, ada di depan kita, ada di samping kita, berserta kita, menyertai kita. Ngomong aja saudara sekalian. Yang penting kita kudus, ya amin saudara sekalian. Dan Anda yang tidak kudus, dia bisa jadi kudus. Nah, mari kita uraikan. Nah, saya minta Argo bacakan Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan. Iya, makasih. Yohanes 14 ayat 18 katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, saudara. Memang Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Tetapi di sini dimaksudnya adalah, ya Tuhan Yesus akan datang kembali dalam bentuk Roh Kudusnya, ya saudara sekalian. Ya, saat Yesus wafat, murid-muridnya itu ketakutan, saudara sekalian. Ya, ketakutan bagaimana yang tadinya sudah mengikuti Yesus, Yesus disalib wafat. Ya, itulah saudara sekalian. Tetapi dengan janji Tuhan Yesus bahwa Dia akan datang kembali, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, kata Tuhan Yesus. Nah, itu memberi pengharapan, ya saudara sekalian, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Memberi pengharapan saudara sekalian. Kekuatan yang kita butuhkan adalah bukan dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan kita butuh Roh Kudus saudara sekalian. Roh Allah itu sendiri. Ya, inilah kekuatan yang memberi kepastian kepada kita saudara sekalian, untuk kita melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami macam-macam yang kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi kekuatan Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita menghadapi semuanya ini saudara sekalian. Dan dengan memiliki pengharapan karena Roh Kudus saudara sekalian, maka kita akan berkemenangan. Amin saudara sekalian, akan berkemenangan ya saudara sekalian. Dan kemudian Pak Teddy, punten Pak Teddy, bacakan Kolose 3 ayat 9 sampai 10 Pak Teddy. Kolose pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, terima kasih. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 katakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, saudara sekalian. Ya, kita diberikan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus saudara sekalian sebagai anugerah atau kasih karunia bagi kita adalah supaya kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Amin saudara sekalian, manusia baru ya, kita begitu lahir baru jadi manusia baru. Tapi dalam perjalanan hidup kita harus terus-menerus diperbaharui. Ya, kita lihat banyak orang menganggap bahwa manusia tidak bisa dirubah dari sifatnya karena sudah terbentuk. Nah, itulah yang membedakan kita saudara sekalian. Kita tahu ada Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus sanggup mengubahkan orang saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Saat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang saudara sekalian, akan terjadi perubahan yang signifikan. Meskipun tidak instan ya, tetapi akan bertahap saudara sekalian. Tetapi targetnya adalah menjadi serupa seperti Yesus. Amin saudara sekalian. Menjadi serupa seperti Yesus saudara.
sebagaimana dia 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup, saudara sekalian. Nah, itulah kehidupan Kristus yang perlu kita teladani adalah Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus melayani, ya saudara sekalian. 70% Tuhan Yesus melayani berada di pantai Danau Tiberias, menyembuhkan, mengajar, mengadakan mujizat, saudara sekalian. 70% Tuhan Yesus berada di pantai Danau Tiberias. Dan kenapa saya juga pemilih waktu itu Tiberias? Kan waktu itu gini, waktu ibu-ibu PA itu minta hari Minggu, ya saya cari gedung, dapat Ratu Plaza, saudara sekalian. Kita ke Landmark, saya dengan Papa Regi ke gedung Landmark, dan ditunjukin bioskop Ratu Plaza. Mengapa tidak pakai Ratu Plaza aja? Di situ kursinya sudah ada, dan teater tuh mulainya kan kalau hari Minggu mulainya jam 12, setengah 1 mereka bilang. Jadi bisa dari pagi jam 8, jam 10, jam 10, jam 12. Malah orang dari kantor Landmark yang mengarahkan kita seperti itu. Nah, di situ kita ke Ratu Plaza dan kemudian ditanya, ya dia ketik dulu masih zaman ketikan ya, tahun 88. Terus namanya apa ini gitu? Nama apa gitu? Nama yang akan membuat kebaktian apa? Waduh, kita belum ada nama, yang ada PA Apotek Borobudur ya waktu itu. Apotek saya namanya Apotek Borobudur di Jalan Kiai Maja ya, Kebayoran, saudara sekalian. Namanya nggak ada, tapi apa? Saya ingat saya PA, Tuhan Yesus sehari-hari berada di pantai Danau Tiberias, saudara sekalian. Jadi saya pikir pantai Danau Tiberias deh, tapi kok kepanjangan ya? Nah terus saya bilang sama Pak Parezi, Pak kepanjangan ya, gimana ya? Udah Tiberias, yang penting kan Tiberiasnya. Yang intinya ada Tiberias, maksudnya Tuhan Yesus berada di Tiberias gitu kayak gitu. Ya udah Tiberias Ministry, saudara sekalian. Jadilah Tiberias Ministry saat itu jadinya namanya, saudara sekalian. Kita bersyukur, saudara sekalian. Kuasa Tuhan Yesus banyak dinyatakan di gereja Tiberias. Amin, saudara sekalian. Ya itulah karena dasarnya adalah kita memilih nama Tiberias ya karena Tuhan Yesus sehari-hari berada di pantai Danau Tiberias ya, mengajar, menyembuhkan dan mengusir setan, dan kemudian terutama 70% kehidupannya Tuhan Yesus berada di pantai Danau Tiberias menyembuhkan, saudara sekalian. Kemudian Marcel bacakan Efesus 3 ayat 16. Marcel, ini Marcel. Siap. Biasa khotbah jadi anaknya ibu sekarang ini nih ya, jadi anaknya bayi bacain ayat. Kenapa dia? Efesus 3 ayat 16. Oh, suaranya lain. Aduh Marcel. Marcel deh. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya. Ya, terima kasih Marcel. Efesus 3 ayat 16 katakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, oleh rohnya ya, roh Allah. Aku berdoa supaya Yesus, maksudnya di sini menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan Anda semua oleh Roh Kudusnya di dalam batin Anda. Amin, saudara sekalian. Hal yang ketiga, saudara sekalian. Tadi yang kedua, ya, Roh Kudus dicurahkan adalah supaya kita menjadi manusia baru yang terus dibaharui. Amin. Nah, yang ketiga sekarang ini adalah Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Karena oleh Roh Kudus ada Roh Allah, maka kita akan mempunyai sifat kudus. Karena Allah itu kudus. Amin, saudara sekalian. Makanya minta Roh Kudus daily 24 jam. Pagi bangun tidur, bahkan engkau setiap saat
Bapa, dalam nama Yesus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh aku dengan roh kudus-Mu. Tutup bungkus aku dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan klaim, aku disucikan, dikuduskan. Dan juga klaim oleh bilur-bilurnya, kita sehat dan sembuh. Amin, saudara sekalian. Kemudian minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Itu 3 hal itu selalu 24 jam minta, saudara sekalian. Jadi kalau kita selalu pagi angkat tangan minta roh kudus mengurapi kita, maka dia akan memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Dan kita akan mempunyai sifat kudus, saudara sekalian. Kehidupan kudus ya, kehidupan kudus itu adalah suatu yang bisa dijangkau oleh kita, saudara sekalian. Kekudusan itu ya, banyak orang mengira kita nggak bisa kudus ya. Sesungguhnya kekudusan itu keindahan, saudara sekalian. Kita lihat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan kudus, dia Allah memang. Dia bergaul dengan orang berdosa, tapi tidak menghilangkan kekudusan. Tetapi kita bisa bilang dia Allah. Maka itu kita harus minta roh Yesus itu yang sudah diberikan kepada kita di hari pencurahan roh kudus itu. Dan sekarang ada setiap saat, saudara sekalian. Dia ada menyertai kita, saudara sekalian. Dan minta selalu ada memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara sekalian. Maka kita akan bisa hidup kudus, saudara sekalian. Dan Efesus 3 ayat 16 tadi juga mengajarkan kepada kita, Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan firman-Nya untuk kita menjadi pelaku daripada firman-Nya, saudara sekalian. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita bertumbuh dan makin kuat dan kuat dan besar, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita punya iman, saudara sekalian. Bahkan sampai Tuhan Yesus katakan kita punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Betapa Tuhan mengharapkan iman. Tuhan Yesus pernah mengatakan, adakah aku menemukan iman di muka bumi? Kata Tuhan Yesus ya. Jadi kita perlu beriman, kita penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain kita bisa hidup tidak mau lagi berbuat dosa. Kita kudus perkataan kita, perbuatan kita, ya, pikiran kita. Kita harus kudus, saudara. Sebagaimana tadi Pak Brigjen Anggoro Soekartono, saudara sekalian ya, bersaksi bagaimana beliau luar biasa, saudara sekalian. Tidak semua orang mampu untuk mengakui seperti itu, tapi itulah pekerjaan Roh Kudus, saudara sekalian. Karena dengan itu diampuni pasti, tetapi dengan membuka ya, maka itu menjadi saksi, menjadi martir. Amin, saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Dan kemudian Glenn, yang ketiga adalah Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Kemudian roh dicurahkan, yang keempat Glenn, supaya kita hidup menghasilkan buah-buah yang baik. Glenn bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Glenn. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada ya hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya, saudara sekalian ya. Nah, hal yang keempat, mengapa Roh Kudus dicurahkan kepada kita, saudara sekalian. Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur, saudara sekalian. Juga kita ada kuasa, saudara sekalian. Nah, kita dicurahkan Roh Kudus supaya kita hidup memiliki buah-buah yang baik. Karena kita diminta untuk melakukan perbuatan yang baik. Ukuran kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan oleh umurnya dan berapa lama dia ikut Tuhan Yesus dan berapa lama dia melayani Tuhan Yesus. Tetapi patokannya adalah apakah buah yang dihasilkannya itu membuat kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, saudara sekalian. Nah, untuk sesamanya itulah buah-buah yang harus dipunyai oleh setiap kita anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Ketika seseorang itu mengikut Tuhan Yesus, yaitu buah-buah roh, saudara sekalian ya. Kita dalam bergaul, atau Anda yang bekerja, atau Anda yang berusaha, yang selalu bertemu orang, saudara sekalian, harus mengenal ya faktor-faktor di dalam diri orang-orang yang kita kenal, juga di dalam diri kita sendiri. Apakah ada faktor genetik ya,
misalnya seseorang punya karakter tertentu, kita lihat apakah ada faktor genetik. Tetapi kita yang beriman, kita yang percaya Tuhan Yesus, faktor genetik pun dapat diubahkan. Amin, saudara sekalian. Ya, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara sekalian. Dari yang jahat menjadi baik misalnya. Dan kemudian faktor pergaulan, saudara sekalian. Faktor pergaulan adalah di sini di Amsal 13 ayat 20 katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara sekalian, saya ulangi, Amsal 13 ayat 20 katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, kita memang tidak boleh menghakimi, tetapi kita harus berhati-hati dan berdoa dan tutup bungkus darah Yesus, dan kita sendiri minta wibawa ilahi. Amin, saudara sekalian, untuk kita ada kuasa. Misalnya teman kita atau orang sekerja kita, ya misalnya kita lihat kurang enak lah misalnya ya, kurang baik mungkin, atau ya kita berdoa dan kita bergaul dengan dia ya, mengubahkan dia. Karena kita yang harus menularkan kasih Yesus itu kepada orang lain. Maka itu kita harus jadi saksi, saudara sekalian. Jadi kabarkan ya, berita kabar baik itu kepada sesama kita ya, terutama yang belum mengenal Tuhan, saudara sekalian. Orang-orang yang ikut Tuhan Yesus ya, saudara sekalian. Ya, sekarang teknologi sudah begitu tinggi. Ada live streaming, ada YouTube. Orang-orang bisa lihat di kamar atau tersembunyi lihat ibadah Kristen, khotbah-khotbah Kristen. Mungkin dia tertarik, tapi dia cari siapa? Pasti dia cari orang Kristen. Amin, saudara sekalian. Dia akan cari orang Kristen. Nah, itulah tugas kita, tugas Anda sebagai orang Kristen, orang umat percaya Yesus. Katakan, terangkan kepada dia. Kita harus bisa. Untuk itu kita harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Amin, saudara sekalian. Dan dalam hidup bertobat dan bertobat, setiap hari bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan, saudara sekalian. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Setiap hari bertobat, saudara sekalian. Kenapa saya katakan ini? Ya, pengalaman saya juga. Saya udah di rumah, Papa Regi udah nggak ada kan, saudara sekalian. Saya nggak kemana-mana, saya di rumah. Tapi tetap aja bikin salah. Bikin salahnya gini. Misalnya saya makan yang mentah-mentah, ya saudara sekalian. Saya pikir bukannya mau diet, tapi makan ikan mentah, makan apa gitu. Akhirnya diare berhari-hari. Ya kan jadi kapok, saudara sekalian ya. Jadi bertobat, Tuhan gak lagi deh, gak lagi. Meskipun diulangi lagi nanti, sebulan diulangi lagi. Akhirnya ke dokter, minta obat ya saudara sekalian. Meskipun saya tahu obatnya, tapi tetap aja kan kalau konsul dengan dokter lebih oke gitu kan. Ibu kok berulang sih ibu? Iya deh dokter gak lagi gitu saudara sekalian. Jadi ya itu hal kecil, tapi bahaya saudara sekalian ya. Kita ini kesehatan itu nomor satu. Amin saudara sekalian. Kita harus sehat. Jadi bertobat setiap hari dan belajar tiap hari. Belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, renungkan firman Tuhan dan lakukan. Jadi pelaku firman Tuhan. Dan dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Amin saudara sekalian. Kita akan perjamuan kudus, tetapi sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan Yesus saudara sekalian. Di best Renaldi, di best ya. Ya, kita datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Dialah yang patut disembah, dan dia senang disembah saudara sekalian. Dia senang dimuliakan, dan tujuan kita juga diciptakan adalah memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku
sikiara layana maka. Haleluya Yesus. Kirala nama sikiara. Kundala nama sikiara layana maka. Kindana nama sikura layana maka. Kiara nama sikuria layana maka. Kurala nama sikiara layana maka. Kundala nama sikiara layana maka. Kindala nama sikiara layana maka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang ada di dalam kami, menyertai kami, menuntun kami, di kami. Kami percaya kemenangan ada di tangan kami. Kami menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darah, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sekali lagi, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Ya, kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita bacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 56, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat,
aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, kita mendengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian. Kalau kita terima, selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita terima tubuh darah Yesus itu, kita akan hidup kekal. Amin, saudara sekalian. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan hidup kekal, bukan kematian kekal. Hidup kekal adalah kita kelak akan hidup di sorga. Tetapi juga waktu kita hidup di bumi, seperti kata-kata Tuhan Yesus, kita akan hidup di bumi seperti di sorga. Amin, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang spiritual pasti terjadi. Amin, saudara sekalian. Yang mujizat pasti terjadi, kuasa Tuhan pasti terjadi, kita pasti akan berkemenangan, saudara sekalian. Dan itu janji Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga katakan, minta apa saja maka akan diberikan, saudara sekalian. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 ayat 6 katakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak yang anggur itu. Artinya, saudara sekalian, semakin hari akan semakin susah, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita anak Tuhan yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan menyenangkan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama, maka saudara sekalian, kita tidak akan dirusakkan. Amin, saudara sekalian. Kita tidak dirusakkan dari sakit penyakit, kita dirusakkan dari masalah, kita tidak dirusakkan dalam masalah apapun, kita akan berkemenangan, saudara sekalian. Itu suara dari tahta Allah berkata, yang ada minyak, yang ada anggur, janganlah engkau rusakkan. Jadi kita tidak akan dirusakkan. Ya, kita lihat banyak kemenangan demi kemenangan kita alami. Amin, saudara sekalian. Saudara yang mengalami, saya pun banyak mengalami, saudara sekalian, ya. Karena memang tubuh darah Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus menghendaki kita, dan itu perintah dari Tuhan Yesus kepada kita, menghendaki kita, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Artinya itu perintah, saudara sekalian. Makanya setiap sesi ibadah gereja Tiberas selalu disertai dengan menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya. Nah, marilah kita hidup sepenuhnya dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusannya Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Ya, mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah, tidak darah tinggi. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian kalau ada masalah lain, masalah finansial, atau masalah rumah tangga, atau suami, istri, anak, orang tua, dan pekerjaan, usaha, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Dan imani doa Anda dijawab Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. 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 Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita semua mengucap syukur untuk kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus yang menyatu dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus yang berkata, akulah pokok anggur, setiap kita ranting carangnya. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Masing-masing saudara sejenak boleh berdoa minta kepada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Angkat minyak urapan, Anda membawa minyak urapan. Nanti yang belum ada nanti akan dibagikan dari depan. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dan setiap botol minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Satu, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia, terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 89. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan yang punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus yang akan dipakai oleh jemaatmu, dapat menyembuhkan, dioleskan pada orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan diurapi pada hal-hal keperluan yang bersangkutan. Tuhan Yesus akan berkemenangan di dalam Engkau. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk pokok-pokok doa yang dituliskan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, setiap kata yang dituliskan Engkau jawab Tuhan Yesus. Engkau berikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jawab Tuhan Yesus apapun yang mereka butuhkan. Setiap yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah dan dalam apapun, dalam kuasa kegelapan, dalam dosa disembuhkan dan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, dibebaskan. Dan setiap kata yang tertulis ini berhasil, berkemenangan dan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Anda beriman. Amin, 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 amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan mereka kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan mereka selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus mereka berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap. Dan berikan Tuhan Yesus mereka selalu naik, tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus rumah tangga selalu dalam kasih mula-mula, selalu dalam kasih mesra dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan, diceraikan oleh manusia dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus apapun yang mereka butuhkan dalam hidup ini selalu tercukupi. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk Bapak Brigjen Polisi Bapak Anggoro Sukartono. Engkau berkati Tuhan Yesus beserta istri Ibu Wilda dan Abigail. Tuhan Yesus sehat sempurna dan selalu naik, tidak pernah turun. Kami selalu berdoa dan terima kasih Pak Anggoro selalu membantu dalam Gereja Tiberias ini. Tuhan Yesus menopang semua di dalam Gereja Tiberias Indonesia ini. Dan kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan dan pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia ini. Kau berikan Tuhan Yesus berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini tercukupi. Kami berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, team worship, media, choir, dan kids dan buah nerges semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami jemaat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Berkati mereka dan lindungi mereka dalam perjalanan pulang dalam perlindungan-Mu. Jaga pasukan malaikat-Mu Tuhan Yesus. Kau urapi dengan Roh Kudus, tutup bungkus dengan darah Yesus. Saudara-saudara sekalian, angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Allah. Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati apa yang kau kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, dan jadi kepala bukan ekor. Anak-anakmu akan punya cita-cita berhasil. Dan berikan Tuhan Yesus segala apapun yang diperlukan oleh anak-anakmu selalu tercukupi. Terima kasih. Diberkati engkau, lumbung-lumbungmu, segala pekerjaanmu dan usahamu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus, nantikanlah Tuhan Yesus sampai kedatangannya kedua kali. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan kita akan diangkat bersama-sama dan akan pesta di sorga, selama jadi tetangga di sorga selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikan, untuk hapus dosaku ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih selamatkan hidupku, ku percaya
dapat membantu altar call. Kami mengundang sekali lagi seluruh pendeta Gereja Adventist Indonesia untuk dapat membantu altar call. Dengan demikian ibadah pada malam hari ini telah selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dan selamat ulang tahun sekali lagi Tiberias Ministry ke-36 tahun. Selamat ulang tahun yang terkasih Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Tiberias. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kau beri dirimu hanya
sempurnakanku, ku dijadikan baru serupakan padamu. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurna